sibuk bawa. Tapi sempat saya tolak. Oro itu dulu masih 40% lah. Rekrut itu dia mungkin 5%. Kembali lagi di channel gua Wiji Peling 91, pastinya masih membahas Fajar Satboy. Nah, ini ada request nih, tapi sebelumnya kita lihat dulu cuplikan yang satu. Ini sibuk bawa met ini sibuk. Ada request nih dari fan Fajar Satboy, ini cukup menarik ya. Cuman pas kemarin gue cari videonya yang mana. Nah, ini ada request dari Bang Latang Lariji. Ada video, kalau nggak salah mereka lagi podcast bertiga. Yang mana ya? Gua penasaran kan. Tapi yang gue temuin itu hanya yang podcast berempat. Kalau dia baru ya, Baru dia murid. Nah, Bang Ahmed sebagai host, bukan. Kalau gue nemuin ini Bang Ahmed sebagai narasumber juga. Fajar dan Oro narasumber. Nah, bintang tamu lah intinya kayak gitu. Menurut gue kayak gitu ya, bertiga ini. Ya, ada bawang udah 3 kali. 3 kali ya, buang sampah-sampah ini. Ada podcast ini udah ada suka memakai sampah. Nah, terus di situ mereka sempat dibandingkan antara Oro vs Fajar dengan perbandingan 90% vs 40%. Pas gue simak ini kayaknya ini nih videonya gitu kan. Ya, ada bawang udah 3 kali. Cuman perbandingannya memang iya sih. Oro 90% ya, tapi kalau Fajar 45%, bukan 40% ya Bang ya. 5%. Terus maksudnya kemampuan Fajar waktu itu baru sekitar 40% dibanding Oro. Ini mungkin salah satu trik sehingga Fajar terpacu untuk mengembangkan diri. Walaupun dalam perbincangan itu nampak Fajar lebih dominan dibanding Oro. Sebelum kita analisa, ini kan request. Dan yang lain juga boleh request juga. Kita lihat video yang satu ini. Entah siapa yang salah. Fajar ini jujur pernah dan saya, tapi sempat saya tolak. Ya guys ya, videonya. Tapi sebelum gua reaction atau menganalisa, kita bareng-bareng ya, analisa bareng-bareng termasuk kalian semuanya. Intinya fan Fajar Satboy lah, pokoknya semuanya bisa menganalisa bareng-bareng. Takutnya gua salah, ini kan request. Cuman ini suatu tantangan gitu kan bagi gua sendiri. Ini di upload atau podcast diundang di YouTube Marcella Hela. Kalau nggak salah itu ya, Bang Latang Lariji. Nah, ini ada pembahasan bahwasannya sempat ditolak melihat karakter bagaimana ya, intinya waktu ditawar Bang Siripa. Pada saat itu karena saya belum tahu DP karakter bagaimana. Setelah itu dengan Ciripa lalu kan. Nah, itu kan ungkapan dari Bang Ahmed Gorapu ya. Tapi sebelumnya gue mau komen dikit nih. Enggak. Kayaknya kurang apa ya, buat kru atau kameramen atau editing YouTube Kak Marcella Hela. Ya mungkin diuploadnya udah beberapa tahun yang lalu ya, cuman ya mohonlah jangan di zoom kalau bisa, karena apa ya, itu kan seakan-akan nama Fajar Satboy atau Oro pun gitu. Pas Fajar meludah sampai 3 kali 4 kali dan Oro sekali, itu di zoom sama kameramennya. Padahal kalau pas realnya itu nggak di zoom sih, real cuma full screen, cuman pas editingnya kayaknya di zoom. Menurut gua lebih baik ya kayak editingnya jangan di zoom. Kalau mau di zoom jangan seakan-akan gimana ya, ke nama baik seseorang lah, intinya kayak gitu. Jadi kasih gimmick lah kalau mau di zoom gitu editingnya. Malah lebih bagus pas lagi ada keburukan seseorang yang lagi podcast tuh pindahin ke kameranya, diedit ke Kak Marcella atau ke Bang Ahmed Gorapu atau ke Oro kalau memang pas Fajarnya yang meludah. Kalau yang meludahnya Oro ya di zoomnya ke Kak Marcella atau ke Bang Ahmed Gorapu, kayak gitu menurut gua sih. Jadi biar nggak kelihatan jeleknya sih Bang. Buat Kak Marcella maaf nih Kak Marcella. Kak Marcella kan mungkin ya sebagai hostnya ya. Terus editingnya nggak tahu siapa, mungkin lebih baik kayak gitu sih. Ya walaupun Bang Ahmed Gorapu udah membuat gimmick dan menjelaskan bahwa Fajar ini beberapa menit
beberapa menit terus-terusan itu pasti pengen meludah. Murid baru, ngomong lu dari tadi. Bikin sampah-sampah. Ngon dapat rasa toh, baru berapa menit dan ngonin toh. Itu buang ludah begitu itu. Kita lalu dia buang akan ludah, muncul pak kita di sini dia buang dari muka, kan kena angin, tain pak kita di sini. Kita sabar. Iya, dia baru dua kali, baru dia bilang lagi. Dia bilang malu-malu. Tapi kan kalau buat di media kayaknya kurang pas lah menurut gua kayak gitu. Enggak. Nah, kita lanjut dulu ya video yang selanjutnya. Saat itu karena saya belum tahu DP karakter bagaimana. Gitu. Menurut kalian bagaimana nih? Sebelum ke gua dulu. Kalau menurut gua, ya sempat ditawarkan dan ditolak sampai melihat sebagaimana gitu kan kemampuan Fajar Satboy. Tapi ternyata yang dipilih seakan-akan dari video itu sih kalau gua analisa ya kayak apa ya, lebih baik memilih Oro daripada Fajar. Menurut gua kayak gitu. Ibarat kalau bakar kerjain dia baru training dulu. Saya training dia, saya kasih waktu 2 minggu. Kalau bagus, saya pertahankan. Kalau tidak bagus, saya mau antar pulang. Dan Bang Ahmed Gorapu membahas bahwa beliau anggapannya training Fajar Satboy gitu kan selama 2 minggu. Kalau bagus dipertahankan, kalau nggak bagus dipulangkan lagi ke rumahnya. Itu kan candaannya ya, gimmicknya ya, tapi nggak tahu aslinya bagaimana. Gua nggak tahu karena memang banyak bahasa Gorontalo ya yang gua nggak ngerti. Jadi sedikit aja yang gua ambil yang mana sih yang pasnya. Cuman ya itu kan cuma candaan dari Bang Ahmed Gorapu, menurut gua kayak gitu. Nah, kita lanjut video yang satu ini. Kalau dari 100%, kemarin pertama ada rekrut itu, dia mungkin 5%. Nah, baru ternyata ada perubahan. Nah, sekarang ya 45% lah. Pokoknya DP standar, saya target 60% DP. Kalau 60% perubahan, tinggal melengkapi itu gampang itu. Nah itu ya. Nah memang ada perbandingan sih dari pernyataan sikap dari Bang Ahmed Gorapu bahwa Fajar kalau dinilai rata-rata dari 100%, kata Bang Ahmed, Fajar itu 5% pas pertama datang atau training ya, kemampuannya di rata-rata ini seperti itu dari Bang Ahmed Gorapu. Dan setelah dibina, dibimbing ada perubahan, kata beliau 45%. Jadi ya minimal standar, kata beliau juga mengungkapkan bahwa 60% lah, kalau udah 60% bisa langsung dipoles lah, intinya langsung bisa digas untuk karirnya. Nah untuk Oro sendiri, ungkapan dari Bang Ahmed Gorapu, Oro datang itu udah sekitar 40%. Nah setelah ada bimbingan itu berubah jadi 95% dari rata-rata 100%. Katanya sih kayak gitu ya. Dulu mungkin kalau di persen lagi, kalau di angka 100%, Oro itu dulu masih 40% lah. Sekarang 95%. Dari video yang barusan gua simak juga ya, mungkin teman-teman juga bisa nyimak secara baik-baik juga dan secara fokus ya. Nah terus Kak Marcella juga menanggapi dan menjadi penengah tuh sambil canda juga. Ya hal yang wajar lah ya. Hal yang wajarnya Oro udah 2 bulan, Fajar baru 2 minggu. Penting kalau sekarang dia masih training gitu. Dapat lihat oleh dari penampilan yang sudah 2 bulan dengan baru mau 2 minggu. Nah memang sih kalau dari candaan-candaan Bang Ahmed Gorapu ini memang seakan memilih Oro daripada Fajar. Menurut gua ya ini analisa nih, ini analisa. Karena memang bukan prediksi, ini kan request dari Bang Latang Religi. Takutnya religi atau Palarigi, gua maaf salah. Soalnya takutnya kemarin ada yang komen bahwasannya ini dari Farija, bicaramu sok tahu bung. Disimak ae, nggak usah prediksi yang macam-macam, lebay bicaramu. Nah itu kayaknya ke gua tuh. Ya nggak apa ya. Ini kan gua menganalisa kalau prediksi itu ini bakal gini nih, ini bakal gini nih. Nah itu prediksi bang. Tapi kalau menganalisa atau menurut gua, nah menurut kalian, nah ini kan berarti menganalisa bagaimana sih nanti ke depannya. Itu kan analisa ya. Kalau prediksi berarti kan Ini tahun segini nanti akan terjadi kayak gini. nah itu prediksi bang. Kalau gua kan menganalisa ya, jadi kita pandang dari sudut pandang kita masing-masing itu bagaimana sih menyikapi perjalanan Fajar dari dulunya siapa sekarang jadi siapa, terus dulunya digimanain sama orang lain, sekarang jadi gimana sama orang lain, kan kayak gitu. Dulunya ditolak, sekarang jadi banyak yang ngejar-ngejar, dulunya seakan-akan dihina, sekarang banyak yang mencintai dan banyaklah karena apa Fajar membawa berkah ya. Nah terus dibalas lagi nih sama Suprihatin Uti. Terus kamu mau ngapain?
Ini jadi debat para fan Fajar Satboy. Aduh. Terima kasih buat Kak Supriyatin ya. Terus buat Ola Dwi Nandar juga. Suka lo tonton, nggak suka lo skip, ribet amat ya sih Kak. Bener-bener simpel ya. Simpel. Kalau nggak unsubscribe aja ya. Nggak apa-apa sih. Karena memang gua kan hanya menganalisa. Terus menurut kalian juga bagaimana. Nah ini kan gua pembahasan ada request dari Bang Latang Lariji. Ternyata pas gua simak memang ada perbandingan ya. Kalau menurut gua sih gini ya. Nggak seharusnya nggak usah ada perbandingan kayak gitu ya. Dan ternyata kita menyikapinya gini, gue sempet denger tahu sih ini bukan mau ceramah nih, bukan mau ceramah. Buat apa ya, patokan diri aja lah, buat diri gue sendiri. Nah ada patokannya bahwasannya, nah itu kan ada tertulis di Al-Baqarah ayat 216. Jadi apa yang kamu sukai atau kamu menyenangi sesuatu belum tentu itu baik bagimu. Dan kalau kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi gini. Maksudnya mungkin ketika gua memandang Fajar ini kayaknya nggak akan multitalenta nih ke depannya, padahal dia baik bagi kita semua ya kan. Nah pas kita memandang wah ini lebih baik nih Oro nih, dan ternyata sekarang buktinya apa? Karena Allah udah berkehendak, Allah telah membukakan rezeki ke Fajar Satboy ya, kun fayakun ya atas kehendak Allah. Yang seharusnya Bang Ahmed tadinya kan menggebu-gebu dan apa ya menyanjung Oro ketimbang Fajar, tapi ternyata malah Fajar sekarang yang viral, kan kita nggak tahu ya. Masalah budget juga lumayan, sekarang pasaran Oro itu tinggi. Nah mungkin segitu dulu karena memang ini bisa jadi beberapa episode ya buat Kak Latang Lariji. Terima kasih requestnya, yang lain bisa request juga. Cuman request dari Bang Latang Lariji ini bisa menjadi mungkin 3 episode, 4 episode atau 5 episode. Karena memang durasinya di channel Marcella Hela ini sampai 41 menit lebih lah kalau nggak salah kayak gitu ya. Banyak motivasi-motivasi dari Fajar yang tadinya bukan menjadi impian atau cita-cita, tapi ternyata malah Fajar diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekarang dia trending viral dibandingkan Oro. Ya kan? Ya mungkin segitu dulu, nanti kita sambung ke episode yang selanjutnya. Salam biji peling 91.